di mana? Ratu Kidul mengutus Bayu Samudro ke sebuah tempat asing yang tidak dikenalnya. Tersesat dan bingung, Bayu Samudro berteriak dengan suara lantang, berharap seseorang mendengarnya. Teriakannya menggema hingga ke telinga Ratu Gendeng Permoni, yang segera memerintahkan Nyi Wingit melalui mata belong untuk membawa Bayu Samudro ke hadapannya. Di istananya, Ratu Kidul pun merasakan pilu dan kesedihan atas kegagalannya menjadikan Bayu Samudro tokoh besar bagi sejarah Mataram. Sementara itu, Ratu Gendeng Permoni justru merayakan kemenangan ini dengan gelak tawa bersama pasukan serta Nyi Wingit, yang ikut berpesta gembira. Tidak! Tidak! Duduk saja, dan jangan coba melawan. Tapi apa salah saya? Kenapa saya dipaksa begini? Kau harus ketemu Nyi Ratu. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Perkawinan yang meriah, Ratu. Ya. Pesta perkawinan Bayu Samudra. Bagus sekali perbuatanku, Kang Wingit. Saya gembira, Nyi Ratu. Saya puas. Dendam terhadap Tumenggung Cokronegoro. Dendamku selama ini sudah terbalik. Bencana demi bencana tidak ada akhirnya. Biar mereka rasakan. Sekarang berpesta moral, Wingit. Tidak, kita tidak akan berpesta pora seperti Nyi Gendeng Permoni. Kenapa? Sebelum kemenangan berada di tangan kita. Kemenangan benar-benar ada di tangan kita. Kalau saya sudah duduk di kursi Temenggung, kemenangan benar-benar ada di pihak kita. Kalau Bayu Samudra dan Ayu Sekarsari sudah tewas. Tapi, kalau mereka masih ada di Katemenggungan, kemenangan bukanlah yang sesungguhnya. Ibu mengerti apa impian Raden. Lalu apa yang ingin Raden lakukan? Saya ingin sebuah perwujudan. Memerangi Katemenggungan dan harus menang. Nanda ingin mempermalukan Bayu Samudra dan Ayu Sekarsari. Dan akhirnya, membunuh Bayu Samudra dengan tangan saya sendiri. Serang! Ya! Lepaskan! 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 Lepaskan aku! Kalian tahu apa artinya kalian dibawa ke sini? Dihadapkan padaku. Lepaskan aku! Kalian berat. Bagaimana bisa kulepaskan dosa berat dan membuat malu Katemenggungan? Dengan semangat kemenangan, Nyi Wingit menyebarkan kabar gembira kepada anak cucunya bahwa kutukannya mulai bekerja. Seto Satrio, putra dari selir Cokro Nanggolo, mendengar kabar ini dengan rasa tak puas. Baginya, kemenangan belum tercapai tanpa menguasai Kakutemenggungan. Berhayal akan rasa malu yang menghancurkan Bayu Samudro, ia berencana melancarkan serangan.
Seto Satrio pun memerintahkan Matasito untuk mempersiapkan pasukan dan memohon restu Nyi Wingit untuk merebut kekuasaan. Nyi Wingit, tanpa ragu, memberi restunya. Bayu, kini, peluklah ibumu yang telah kau itu. Ayo sekarang Hidup Raden Satrio! 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 Itulah yang saya harapkan, dan itulah yang akan terjadi. Itu pasti akan terlaksana, cucuku. Jangan khawatir. Aku dan kakekmu akan berperang dan membuktikannya. Bukan begitu, Surolango? Iya, iya. Kakek juga akan ikut berperang. Biar ibu buka. Iya. Oke, aku akan menyusun rencana perang. Ya, 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 ya. Maaf, Ada apa, Matasito? Ada hal penting yang ingin kau sampaikan? iya Gusti Ayu. Kalau begitu, cepat masuk. Ada kabar apa, Matasito? Raden Banyu Samudra lari dari Ketemanggungan. Apa? Bisa ku percaya berita ini? Saya berani mengatakan ini karena ketiga anak buah saya melihat Raden Banyu Samudra dengan kudanya ke arah Laut Kidul. Mengarah ke Laut Kidul? Benar, Raden? Kalau dia kabur, kemungkinan dia sengaja meninggalkan Bunda Ayuskarsari. Setelah dia mengetahui Bunda Ayuskarsari adalah bunda kandungnya. Kemungkinan yang kau maksud benar. Rasa malu dan perasaan bersalah yang membuat mereka ingin kabur. Dia sengaja ke Laut Kidul karena ingin mengadukan apa yang terjadi pada Ratu Kidul. Lalu kenapa harus Laut Kidul? Apa Ratu Kidul yang ingin membela kebenaran Bayu Samudra? Tentu tidak. Bayu Samudra akan semakin terpukul. Sebab, begitu Ratu Kidul marah yang luar biasa, itu akan membuat Bayu Samudra semakin terpukul. Karena Ratu Kidul tidak akan sudi menjadi pelindungnya. Dan Bayu Samudra tidak akan diakuinya lagi sebagai putra angkatnya. Habis, maka habislah riwayat Bayu Samudra. Iya, rasa malu Ratu Kidul yang kalah dari Ratu Gendeng Permoni akan membuat Bayu Samudra dilupakan. Kalau begitu, kini saatnya kita serang ke Temunggungan. Iya, iya. Itu yang saya inginkan. Baik, Matasito. Kalau begitu, siapkan semua anak buahmu. Kita serang ke Temunggungan malam ini. Perintah Raden siap saya laksanakan. Pamit mundur. Raden benar-benar ingin menyerang Ketemenggungan malam ini? Ya, Ibu. Tidak menunggu waktu yang lebih baik. Tidak ada waktu lain lagi. Harus sekarang, Bu. Doakan saja, malam ini kita akan kuasai Ketemenggungan. Harus menyebar. Kalian boleh ke Randu Alas, ke pesisir Laut Kidul, atau ke tempat di mana kira-kira Raden Bayu Samudra berada. Kalau kalian menemukan tapi tidak berani membujuk, kalian harus tetap kembali dan melapor. Sendiko Dawu, Senopati. Sekarang bubar. Jalankan tugas kalian dengan baik. Baik, Senopati. Kakang, Kakang, Ada apa, Ambarwati? Bunda Ayu sedang sakit, Kakang. Apa katamu? Bunda menangis terus.
Terus keadaannya? Belum tahu, Kakang. Ayo. Ada apa? Tidak tahu. Lepaskan aku. Biarkan aku mati. Perasaanku Bayu Samudra, anakku. Jangan, Den Ayu. Jangan. Lepaskan aku. Jangan. Apa itu? Bunda? 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 Bunda, katakan Bunda, apa yang telah terjadi? Lepaskan aku. Bunda, katakan. Lepaskan. Katakan Bunda, katakan apa yang telah terjadi. Nyi Bira, Bunda. tolong pisau ini kamu pegang dan amankan. Kenapa Bunda jadi seperti ini? Kenapa Bunda? Ambarwati, maafkan Bunda. Bunda. Kenapa harus seperti ini? Apa karena kepergian Kakang Bayu Samudra? Iya mungkin. Ambarwati, haruskan Anda tahu. Mengenai apa, Bunda? Sesuatu yang menyebabkan Bunda lebih baik. Bunda, Kakang Bayu Samudra pasti pulang. Pasti pulang kemari. Tahukah Nanda? Di Kaku Temenggungan, Dewi Ayu Sekarsari menangis, dan Dewi Ambarwati mendekatinya, ingin tahu alasan kesedihan itu. Awalnya, Dewi Ayu Sekarsari kesulitan mengungkapkan apa yang dirasakannya, namun akhirnya ia berani mengakui. Ia memberitahu Dewi Ambarwati bahwa kutukan Nyi Wingit mulai bekerja, membawa kehancuran bagi keluarganya, bahkan menuntun pada dosa besar yang akan menghancurkan ayah dan ibunya. Dewi Ambarwati terkejut, seolah membeku tanpa kata, menyadari kenyataan bahwa Bayu Samudro sebenarnya adalah saudara kandungnya, meski tidak dari rahim yang sama. Tak hanya Dewi Ambarwati, Yudo Turunggo pun membisu, karena ia juga menyadari bahwa Bayu Samudro adalah putra mahkota dari garis keturunan Cokro Nanggolo. Apa yang telah terjadi sebenarnya antara Bunda dan Raden Bayu Samudra? Tidak. Bunda tidak bisa mengatakannya. Katakan Bunda. Ambarwati, terlalu sulit bagi Bunda untuk mengatakannya dengan kata-kata. Kau tahu, Ambarwati, ini ada hubungannya dengan kutuk kedua Nyi Wingit. Kutuk? Dengan kutuk keduanya yang dikatakannya sebelum dia meninggal. Bayi yang ada dalam perut istrimu akan menjadi sumber bencana. Dia akan membunuh bapaknya sendiri, ibunya sendiri, dan akan membuat bencana yang tak akan habis-habisnya. Itu kutukku. Kutuk Nyi Wingit sudah berjalan, Ambarwati. Bayi yang Bunda lahirkan telah membunuh nama Bunda sendiri. Bicara yang jelas, Bunda. Siapa yang Bunda maksud dengan bayi itu? Bayi yang Bunda lahirkan telah Bundanya sendiri.
Samudra. Kakang Bayu Samudra. Iya, Amarwati. Bunda. 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 Bunda tahu, Amarwati. Bunda tahu. Itu sebabnya Bunda lebih baik saja. Bunda tidak kuat menanggung air, anakku. Bunda tidak kuat. Iya. Kenapa harus Bayu Samudra yang aku salahkan? Kenapa harus Bayu Samudra yang aku salahkan? Bukankah aku yang menjadikan Bayu Samudra menjadi dewasa sebelum waktunya? Bukankah aku yang mendadahkan Bayu Samudra dari bayi merah yang tidak berdosa menjadi Bayu Samudra, sosok kesatria yang kudewasakan? Kenapa? Kenapa harus Bayu Samudra yang aku salahkan? Kenapa? Hei, Bukit Gersang! Kenapa kalian diam saja? Jawab pertanyaanku! Ayo, jawab pertanyaanku! Hei, kenapa kau pantul lagi suaraku? Kenapa kau pantul suaraku? Diam! Aku butuh jawaban, bukan gemamu! Diam! Suara apa itu? Di tempat asing itu, Bayu Samudro terus berteriak, hingga seekor ular raksasa muncul di hadapannya. Dengan kekuatannya, Bayu Samudro berhasil mengalahkan ular tersebut, yang kemudian berubah menjadi seorang lelaki tua bijak. Lelaki tua itu menyampaikan terima kasih dan mengungkapkan identitasnya sebagai salah satu keturunan Cokro Nanggolo. Dengan suara penuh wibawa, ia memperkenalkan dirinya kepada Bayu Samudro, memberikan petunjuk bagi Bayu untuk menemukan takdir yang sesungguhnya. Siapa kamu? Saya Badar Sakupo. Badar Sakupo? 500 tahun saya hidup susah. Resi yang dikutuk oleh ular raksasa penunggu gua ini. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, Bayu Samudra. Aki mengenal nama saya? Bagaimana tidak? Bau darahmu sama dengan Ramandamu, Tumenggung Cokro Nanggolo. Aki juga mengenal nama Tumenggung Cokro Nanggolo. Bagaimana tidak? Saya sangat mengenal nama itu. Karena nama itulah yang menyempurnakan kematian Badar Sakti, istri saya, yang dikutuk menjadi kadal raksasa. Apa maumu? Kamu pikir kamu siapa? Ya. Ya.
Badar Sagupti lebih dulu pergi dan kembali ke alam kelam bening. Begitulah keinginannya untuk mati sempurna berhasil. Dia mampu membuat marah Ramandamu dan merebut binatang buruannya. Kalau begitu Aki sengaja mencari kematian untuk pulang sempurna tanpa halangan. Benar. Raden telah menggugah saya untuk keluar dari dalam gua. Dan begitu saya melihat Raden, saya langsung tahu bahwa kematian saya ada di depan mata. Itulah sebabnya saya serang Raden. Kenapa? Karena menurut Bandar Sagupti istri saya, hanya karena Radenlah kematian saya bisa terwujud. Terima kasih Raden. Terima kasih. Saya telah kembali wujud dan terbebas dari kutukan. Tapi nanti dulu. Kenapa, Raden? Kalau menurut Aki Badar Sagupo, saya sudah berjasa pada Aki. Mungkinkah diri saya ini bisa minta tolong pada Aki? Pertolongan apa? Saya tahu bahwa saya bersalah kepada ibu kandung saya. Tapi sebelum saya benar-benar menjalani semua ini, salahkah saya kalau saya pamit dan minta maaf kepada Ayu Sekarsari? Ibu yang saya kasihi harus saya tinggalkan. Jasa dan kebaikan Raden akan saya balas dengan kebaikan. Baiklah Raden. Pejamkan mata Raden. Maka malam nanti Raden sudah akan kembali ke Katemenggungan. Terima kasih Aki Bandar Sagupto. Tunggu Raden, tunggu. Kelihatannya akan terjadi sesuatu dengan Raden. Saya harus bertanggung jawab. Saya harus mengikutinya.